warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati, Bapak Profesor Dr. Haji Mukarto Siswoyo, DRS MSI. Yang kami hormati para wakil rektor, para dekan fakultas, dan direktur sekolah pasca sarjana. Yang kami hormati para kepala lembaga dan badan di lingkungan UGJ. Yang kami hormati unsur pimpinan dan staf, serta para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Hadirin tamu undangan dan para lulusan sarjana yang kami muliakan. Tiada kata yang lebih bermakna selain ungkapan rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga dengan perkenannya pada hari ini Selasa tanggal 11 Oktober 2022 kita dapat bertemu muka bersama dalam acara pelepasan lulusan sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Swadaya Gunung Jati tahun akademik 2021-2022. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Baiklah hadirin sekalian, mengawali acara ini seraya memohon rahmat dan ridha Allah, marilah kita buka dengan mengucap kalimat basmalah. Selanjutnya akan kita saksikan bersama persembahan tari kelangan yang akan dibawakan oleh Saudari Alivia Zafira, mahasiswa semester 1 Program Studi Ilmu Komunikasi. Kami persilakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
yang telah dibawakan oleh Saudari Alivia Zafira, mahasiswa semester 1 Program Studi Ilmu Komunikasi. Bapak Ibu hadirin tamu undangan dan para lulusan sarjana yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars UGJ. Hadirin dimohon berdiri. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya kita dengarkan dengan seksama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Ratu Lintang Lestari, juara Qiraat tingkat provinsi mewakili Kabupaten Cirebon. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya sebagai wujud
ungkapan rasa syukur kita atas karunia Allah. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdul Manaf. Kami persilakan.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa yang dipanjatkan akan membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita sekalian. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, memasuki agenda berikutnya, yaitu laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 2 kepada Ibu Dian Andriani SOS MIKOM. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati, Bapak Dadang Sukandar Presiden, kepada yang terhormat Ibu Bendahara Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati, Bunda Ayu Dardiana SE SKMM MH beserta jajarannya, kepada yang terhormat tenaga ahli Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati, Bapak Profesor Dr. Haji Suharli SPD MPD, kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati, Bapak Profesor Dr. Haji Mukarto Siswoyo DRS MSI beserta jajarannya, kepada yang terhormat para pimpinan Universitas Swadaya Gunung Jati, kepada yang terhormat para dekan dan Direktur Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati, kepada yang terhormat PLH Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Swadaya Gunung Jati, Bapak Raden Mahendra Cahyo Barito SOS MSI beserta jajarannya, kepada yang terhormat para senior sesepuh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Swadaya Gunung Jati, kepada yang terhormat para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Swadaya Gunung Jati, baik dari Prodi Administrasi Publik dan Prodi Ilmu Komunikasi, kepada yang terhormat seluruh jajaran panitia yang telah membantu acara ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta yang kami banggakan, para lulusan sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Swadaya Gunung Jati tahun akademik 2021-2022. Izin melaporkan, pada dasarnya pelepasan lulusan sarjana ini adalah agenda yang kami laksanakan tiap tahunnya, dan pada tahun ini untuk tahun akademik 2021-2022 terdapat total lulusan sarjana fisik UGJ sejumlah 281, yang terbagi 162 dari Prodi Administrasi Publik dan 119 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Mereka akan diwisuda pada wisuda angkatan ke-64, 65, dan 66, serta wisuda yang akan dilaksanakan pada tahun depan untuk angkatan 67 dan 68. Terima kasih untuk Bapak Ketua Yayasan, Bapak Rektor, dan Bapak PLH Dekan Fisik yang telah mendukung terselenggaranya acara kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan para lulusan sarjana yang berbahagia. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan PLH Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya kepada Bapak Raden Mahendra Haryo Baroto SOS MSI. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Rektor, pada kesempatan kali ini saya berdiri di sini sebagai PLH Dekan FISIP mewakili beliau almarhum yang telah tiada, Bapak Dr. Haji Nurdin Siraj, BSMA MSI. Untuk itu, izinkan Pak Rektor untuk mengenang beliau. Marilah kita bersama-sama untuk membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan beliau bisa diterima iman Islamnya, memaafkan salah khilafnya, dan tentunya mendapatkan surga. Syai'ul Al-Fatihah. Amin, amin, alhamdulillah. Terima kasih Pak Rektor. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dengan ridhonya bersama untuk menghadiri acara pelepasan lulusan sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, para ulama umatnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Soekarno Siswoyo BSMSI yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Salam hormat, salam bahagia. Yang terhormat Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4 di jajaran Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Yang terhormat Kepala Lembaga Badan di lingkungan Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Yang terhormat Kepala OPT. Yang terhormat Dekan-Dekan dan Direktur Pasar Sarjana di lingkungan UGJ Cirebon. Dan juga yang saya hormati para dosen senior dan teman-teman dosen serta jajaran kultural di Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Dan tentunya yang saya banggakan dan saya cintai, peserta lulusan sarjana Prodi Administrasi Publik dan Administrasi dan Komunikasi UGJ Cirebon. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini 12 Oktober 2022 bertempat di Hotel Zaman ini, alhamdulillah kembali kita menggelar kegiatan pelepasan, dan tentunya kegiatan ini merupakan kegiatan rutin fakultas yang dilaksanakan dalam menjelang kegiatan wisuda. Dan tentunya Pak Rektor mohon izin, pelepasan lulusan ini adalah lulusan yang terbanyak sepanjang Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya melaksanakan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini peserta lulus tepat pada waktunya, kurang lebih 3 tahun 10 bulan. Dan insya Allah peserta lulusan ini sebanyak 281 dan yang akan diwisuda pada periode 64, 65, dan 66. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan, mahasiswa lulusan yang akan diwisuda pada wisuda 64, 65, dan 66 Prodi Administrasi Publik
dan Prodi Ilmu Komunikasi lulusan yang terbaik. Yang pertama, Zulfaiza Farahia, Prodi Administrasi Publik dengan IPK 3,79. Dan yang kedua, Prodi Ilmu Komunikasi Izzazul Farahia dengan IPK 3,88. Saya ucapkan terima kasih serta dukungannya dan supportnya yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Bapak Rektor, dan tentunya Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya pada kesempatan kali ini bisa menggelar lulusan dengan sebanyak 281. Mudah-mudahan semua usaha kita sebagai tenaga pendidik dan tentunya para dosen dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita serta sarjana lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang bermanfaat dan juga sebagai suatu pengabdian yang mulia bagi masyarakat tentunya. Untuk itu, di dalam rangka mencetak lulusan Prodi Administrasi dan Komunikasi mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan harapan dan cita-cita apa yang diidam-idamkannya. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia, jajaran struktural Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya yang telah dengan baik terselenggaranya kegiatan ini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada hal-hal atau tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hadirin sekalian, sambutan dari PLH Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati sekaligus berkenan melepas para lulusan sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mukarto Siswoyo DRSMSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para wakil rektor yang saya hormati, lengkap hadir wakil rektor 1, 2, 3, dan 4, para kepala lembaga dan badan di lingkungan UGJ, para dekan atau yang mewakili, dan direktur pasca sarjana atau yang mewakili, khusus PLH Dekan Fisip yang hari ini selaku Sohibul Hajat acara pelepasan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya tahun akademi 2021-2022 serta para dosen di lingkungan fisik, para pejabat struktural di lingkungan fisik, dan yang saya banggakan yang sedang khusyuk buka gadgetnya, yang sedang khusyuk selfie, yang sedang paes, yang sedang beresan, yang sedang nyisin,
anak-anakku lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Kalau disindir tidak juga berhenti, maka saya sekarang ngomongnya langsung. Tunda dulu gadgetnya, chattingannya stop dulu, selfie-nya stop dulu. Setuju? Ini rektor loh yang bicara di depan, ya. Rektor yang dulu adalah dekan FISIP. Rektor yang artinya saya adalah bagian dari nafas dan jantungnya FISIP. Terima kasih untuk pengertiannya, untuk tidak ribut sendiri. Ya. Kalau di sini ngomong, di situ ngomong. Kalau kita teleponan juga jadi nggak jelas maknanya apa. Dan yang ngomong-ngomong, dan yang ngomong-ngomong. Jadi komunikasinya nggak efektif. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu karena ridho, izin dan perkenannya pagi hari ini sebagaimana yang direncanakan oleh FISIP terlaksana acara pelepasan lulusan sarjana FISIP UGJ tahun akademik 2021-2022. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bulan ini kita merayakan Maulid Nabi, ya, kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di sini yang beragama Islam diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan juga mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berucap sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang saya banggakan, para sarjana baru FISIP UGJ yang saya cintai. Tadi disampaikan oleh PLH Dekan Raden Mas Haryo Waroko Esos MSI, suaminya Ibu Weli Bihayati. Bahwa ada di antara kalian yang lulus dengan predikat, ada itu, dengan pujian atau cum laude. Tepuk tangan untuknya. Dan untuk itu saya mengucapkan selamat, bangga, acungi jempol, dua di atas, dua di bawah. Jadi jempolnya rapat. Nah, pertanyaannya, apa saya juga harus acungi jempol kepada yang tidak lulus dulu? Saya acungi juga 4 jempol untuk yang tidak lulus. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini saudara dilepas dengan diantaranya indikator ukuran kecerdasan intelektual saudara-saudara yang diukur dengan IPK tadi yang sudah disebutkan diantaranya oleh Pak Pel, 3,8 sekian, 3,7 sekian. Itu adalah ukuran kecerdasan intelektual.
Tapi anak-anak yang saya banggakan, jika itu saja saudara anggap sebagai modal untuk saudara bisa sukses di luar sana, salah besar. Salah besar. Kecerdasan intelektual yang diukur dengan IPK tadi itu bukan satu-satunya modal bagi saudara untuk menjadi orang yang sukses. Bahkan, jadi saya ngomong ini di ruangan ini kepada saudara-saudara yang sudah lulus. Kalau kepada mahasiswa yang masih belum lulus saya nggak ngomong ini. Bahkan kecerdasan intelektual itu hanya menyumbang paling banyak 20% saja bagi kesuksesan hidup seseorang di luar sana. Selebihnya apa? Selebihnya adalah kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, atau pada namanya soft skill, saudara-saudara. Itu penting. Ada satu kisah, ada satu cerita. Mau dengar? Mau dengar? Mahal loh, saya kalau cerita ini saya itu dibayar. Oleh Pak Harjo saya juga dibayar. Ini baju ini dikasih Pak Harjo. Dan juga dibayar dengan ucapan terima kasih. Oke, saya mau cerita. Satu ketika dulu B.J. Habibie almarhum ketika menjadi direktur Nurtanio, kemudian diganti menjadi IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara di Bandung. Pak Habibie mempunyai seorang asisten yang pada waktu lulusan ITB dengan predikat summa cum laude. Bukan hanya cum laude, summa cum laude. 4.0 IPK. Luar biasa cerdasnya. Oleh karena dia cerdas luar biasa, bahkan kalau ada 4 si IPK itu masih dia dapat 4, cuma karena yang paling tinggi itu 4 jadi 4.0. Namanya Ahmad. Karena dia cerdas, lulusan terbaik diambil oleh Pak Habibie zaman itu sebagai asistennya yang akan dikader menjadi penerusnya. Singkat cerita, Pak Habibie diundang oleh Direktur Petronas. Ya, kalau di sini Pertamina-nya, Petronas itu di Malaysia. Karena Petronas mau membeli pesawat helikopter, ya, pesawat bikinan IPTN. Sudah dipesan itu ada sekitar 25 unit secara bertahap. Diundang oleh direktur IPTN yang memesan itu. Hadir si Ahmad ini diajak karena dia asistennya. Diajak, kemudian di sana dijamu makan malam ceritanya. Jamu makan malam dalam sebuah perjamuan makan malam yang sangat mewah. Dan setelah jamuan makan malam, biasa kalau di sana itu si Direktur Petronas ini dia mempunyai galeri seni. Ada galeri seni lukis, ada galeri seni kerajinan, keramik kayak begitu dan lain sebagainya. Diajaklah Pak Habibie ini dengan asistennya si Ahmad untuk melihat galeri-galeri tersebut. Pertama ditunjukkan galeri lukisan. Mr. Habibie, Anda tahukah Anda lukisan ini dari mana saya dapat? Saya tidak tahu, tapi pasti sangat mahal. Ini pasti sangat luar biasa sehingga Tuhan mendapatkannya. Dan ini saya tidak mudah mendapatkan lukisan ini, kata Habibie. Ya betul itu. Saya
mencarinya langsung kepada pelukisnya, membeli langsung dengan harga. Oke lah, harga tidak perlu saya sebutkan di sini. Tapi ini sangat mahal. Tunjukkan lagi pada lukisan berikutnya, lukisan abstrak. Ketika di lukisan abstrak, Habibie juga ditanya, bagaimana pendapat Pak Habibie mengenai lukisan ini? Ini saya hanya tahu bahwa ini lukisan abstrak, tapi jelas saya tidak bisa membaca makna dari lukisan ini. Hanya Bapak yang mungkin bisa tahu dan punya makna membaca lukisan abstrak seperti ini. Apa maknanya? Pak Habibie nggak tahu. Saya terus terang, kemampuan saya tidak seperti Bapak. Kemudian dijelaskan ini maknanya bla 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 bla. Selesai memberikan mengajak ke lukisan, tiba saatnya diajak ke galeri seni kerajinan keramik yang koleksi dia miliki. Pada saat itu kemudian, karena si Ahmad ini dari tadi ngintil saja, ya, ikut, tidak pernah bicara, tidak pernah komentar, maka sebagai tuan rumah, Direktur Petronas ini merasa tidak enak. Kemudian ditanya Ahmad itu supaya ada komunikasi. Ketika ditanya, siapa namamu? Ahmad, Tuan. Ahmad, tahu kau keramik yang ada di pojok sini? Tahu, Tuan. Baguskah menurutmu? Oh, bagus, Tuan. Sangat bagus. Dan kalau Tuan tahu, kalau Tuan mau keramik yang bagus-bagus seperti ini, banyak bisa Tuan dapatkan di Indonesia, khususnya di Tanah Abang. Kata si Ahmad, Tanah Abang? Apa itu Tanah Abang? Itu di pasar, Tuan. Harganya murah-murah, Tuan. Persis sama seperti ini. Oh begitu ya? Pasar yang bukan apa? Pasar tuh. Oh, gitu ya? Iya. Sekali waktu Tuhan ke sana, nanti saya ajak ke Tanah Abang itu. Kagak kalah ngomong. Setelah itu, padahal masih banyak yang harus ditunjukkan. Direktur Petronas selesai mengajak kunjungan sampai di situ. Setelah itu kemudian kembali ke arena perjamuan makan, dan di situ Direktur Petronas berucap, saya kira malam hari ini kita selesai. Tuan Habibie, terima kasih atas kehadiran Anda, dan besok kita bertemu untuk tindak lanjut apa yang sudah kita bicarakan. Esok harinya setelah breakfast, setelah sarapan, kemudian bertemu kembali mereka dalam satu meja. Dan apa yang disampaikan oleh Direktur Petronas itu, dia mengatakan, Tuan Habibie, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ternyata laporan dari Direktur Keuangan, kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik saja. Kondisi keuangan kita untuk beberapa tahun ke depan agak kurang sehat. Oleh karenanya, rencana pembelian pesawat dari Anda yang sudah kita tanda tangani MOU-nya kita cancel untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Kata Direktur Petronas. Di situ Habibie orang cerdas. Di situ Habibie berpikir, apa ini yang menjadi penyebab kok tiba-tiba saja dia membatalkan, padahal kita sudah tekan MOU, padahal tinggal pembicaraan teknis saja bagaimana merealisasikan kebutuhan ini. Tapi karena sudah diputuskan sepihak dan memang secara hukum masih belum ada tindak lanjut, maka Habibie mengatakan, baik Tuan, jika demikian saya berharap apa yang sudah kita sepakati ke depan dapat terlaksana meskipun harus tertunda. Pulang ke Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia, esok harinya si Ahmad dipanggil
sama Habib. Sini kamu. Nih, SK pemberhentian kamu saya pecat. Kaget Ahmad. Kenapa saya pecat? Saya kan lulusan Summa Kumpul. Saya kan lulusan terbaik. Saya kan cerdas. Saya kan pintar. Habis kaget sih. Mengapa? Karena dia tidak memiliki soft skill yang baik. Karena dia tidak mempunyai emotional quotient yang baik. Keramik segitu mahalnya dibangga-banggakan oleh Direktur Petronas. Di Padang Nambari keramik yang bisa dibeli di tanah apa? Bukan gelantak jadi banyak. Mending di Bupang lainnya kan gitu kan. Atau kalau bahasa Budur, marahnya Habib itu gara-gara ini ya. Batal pembelian pesawat. Pesan moralnya apa? Pesan moralnya adalah Anda yang lulus kumlot, yang lulus dengan IPK tinggi boleh berbangga dan memang layak untuk berbangga. Karena di situ Anda sudah punya satu modal kecerdasan intelektual. Tapi Anda jangan cukup dengan kebanggaan itu, ya. Karena apa? Karena masih dibutuhkan potensi kompetensi yang lain, yaitu emotional quotient, soft skill. Apa soft skill itu? Kemampuan berkomunikasi yang baik. Kapan saudara harus bicara, kapan saudara harus diam, kapan saudara harus berargumentasi, kapan saudara harus mampu menyampaikan proposal dengan baik, kapan saudara harus dapat meyakinkan orang yang saudara presentasi mengerti dan terkesan dengan presentasi saudara, kapan saudara mampu membaca gestur tubuh orang, kapan saudara harus stop bicara, titik di situ, ketika meskipun masih banyak yang akan harus saudara bicarakan, mengingat situasi dan kondisi, mengingat siapa yang akan bicara, dan mengingat gestur tubuh orang itu mungkin tidak berkenan ketika pembicaraan itu terus berlangsung. Kemampuan berkomunikasi itu menjadi amat sangat penting. Kemampuan komunikasi itu juga penting ketika saudara sudah menjadi seorang pegawai atau pekerja atau karyawan atau bahkan saudara menjadi seorang pengusaha. Ketika saudara berada dalam sebuah komunitas, berada dalam sebuah perusahaan, Anda harus berhubungan secara horizontal, secara vertikal, secara diagonal. Anda harus mampu melakukan komunikasi yang baik dengan itu. Kebiasaan kemarin, kalian jadi mahasiswa jangan dipakai ketika WA dosen pembimbing, Pak saya mau bimbingan jam 7.30, Bapak seharusnya sudah ada di kampus. Pak saya mau tanda tangan skripsi, tapi saya buru-buru karena saya sudah ditunggu oleh pacar saya, maka jam 8.30 ya Pak. Kemampuan komunikasi yang baik itu menjadi amat sangat vital, amat sangat penting. Saudara harus kembangkan kemampuan itu. Dengan cara apa? Terus membangun komunikasi dengan siapa saja, mempunyai kepedulian keadaan sosial lingkungan saudara-saudara. Peduli dengan lingkungan di mana saudara tinggal. Itu salah satu cara mengembangkan kemampuan komunikasi. Berhubungan dengan orang lain, tangkap makna dari sebuah keterhubungan dengan pihak-pihak lain. Jangan egois. Kepentingan diri sendiri saja yang harus dipenuhi, orang lain masa bodoh. Salah besar. Yang kedua, apa
sebagai seorang pemimpin itu juga amat sangat penting. Ketika saudara dipercaya memimpin satu lembaga, memimpin satu divisi, memimpin satu bagian, tunjukkan bahwa saudara mampu mengorganize, menggerakkan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan itu. Sumber daya itu baik sumber daya finansial maupun sumber daya manusia dan segala alat kelengkapan yang ada. Leadership. Yang ketiga apa? Yang ketiga kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan memecahkan masalah menjadi amat sangat penting. Ketika saudara dihadapkan pada satu persoalan, apa yang harus dilakukan? Apa keputusan yang harus diambil berhubungan dengan pengambilan keputusan? Apa keputusan yang harus diambil menghadapi persoalan ini? Itu juga harus dilatih. Maka sebetulnya kita ini harusnya bicara di awal ketika saudara masih menjadi mahasiswa baru. Saya berpesan kepada para dekan, ya, agar mendorong para mahasiswanya bergabung dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada. Karena apa? Disitulah ajang wahana sarana bagi kalian mahasiswa berorganisasi. Karena di dalam organisasi itu Anda akan mungkin tampil sebagai ketua pimpinan, Anda akan harus berkomunikasi dengan banyak orang, banyak pihak di situ. Anda akan harus mampu, ya, berdiskusi, memecahkan masalah, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Jadi anak-anakku yang saya banggakan, hari ini saudara sudah punya bekal selembar kertas yang disebut ijazah, selembar kertas yang disebut indeks prestasi kumulatif, selembar kertas yang disebut sertifikat keahlian, apakah komputer, apakah bahasa Inggris. It's good, itu bagus, tapi itu hanya akan dilihat sampai dengan Anda melamar, sampai dengan Anda dinyatakan diterima. Selebihnya, sesudahnya, soft skill tadi yang dibutuhkan. Gak dilihat lagi ijazah saudara, gak dilihat lagi IPK saudara. Yang dilihat adalah bagaimana kinerja, performa saudara ketika bekerja, melaksanakan pekerjaan. Itu yang akan dilihat oleh pimpinan. Maka saat ini sudah tidak lagi saudara hidup seperti kemarin, leyeh-leyeh, rebahan sambil nyanyi. Jika kau bertemu begini, berteriak bahasa bumi di penjara. Padahal saudara kemudiannya pengen kawin, benar gak? Setelah kawin punya tanggung jawab. Masa mau rebahan terus? Mari, bismillah, mulai hari ini ketika saudara hari ini dilepas, saudara harus percaya diri, saudara harus tegak berdiri, menatap masa depan, memulai hidup yang baru, memulai menampaki kebiasaan yang baru, bahwa saudara sekarang menjadi diri sendiri, bertanggung jawab atas diri sendiri, dan bertanggung jawab atas masa depan keluarga saudara nanti. Hari ini Universitas Swadaya Gunung Jati dengan mengucap bismillah, saya Rektor Mukarto Siswoyo melepas saudara-saudara sebagai lulusan sarjana fisik tahun akademik 2021-2022. Segala hal yang terkait terkendala, segala hal
baik kesalahan yang diperbuat disengaja ataupun tidak disengaja, para dosen, struktural, tenaga pendidikan fisik sudah memaafkan saudara-saudara. Lari, lepaslah seperti anak dusun yang lepas menuju sasaran titik puncak sukses bagi lulusan fisik UNED. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Rektor yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus melepas para lulusan sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan SK lulusan sarjana terbaik dari program studi administrasi publik dan ilmu komunikasi yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Muhammad Sutarjo, DRS MSI di Praha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya membacakan SK, mohon izin Bapak Rektor, karena ini masih dalam bulan bulan, saya mohon izin memakai kopiah nasional. Surat keputusan PLH Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon nomor 128-PISD-Romawi 10-2022 tentang lulusan terbaik wisudawan wisuda ke-64, 65, dan 66 tahun akademik 2021-2022 Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. PLH Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, lulusan terbaik wisuda ke-64, 65, dan 66 program studi ilmu administrasi publik. 1. Dian Ilhas Agnalia, NPM 1170 960 dengan IPK 3,33. 2. Sulaiza Faradia, NPM 1180 901 68, IPK 379. 3. Citra Nur Oktaviani, NPM 1180 981, IPK 3,56, yudisium dengan pujian atau kemprut
laude. Kedua, lulusan terbaik wisuda ke-64, 65 dan 66 program studi ilmu komunikasi. 1. Dias Nurfazlina Syukurwati, MPM 11 810069, IPK 368. 2. Ijazul Sana Rahma, MPM 1181000132, IPK 3,88. 3. Sendi Mahardika Nugraha, MPM 1181001371, IPK 3,61. Yudisium dengan pujian atau cum laude. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 11 Oktober 2022, dicap dan ditandani oleh Raden Mahanja Haryo Baroto Esos MSI. Demikian. Dan sebelum saya turun, saya atas nama pribadi dan visit baik itu administrasi partai maupun administrasi maupun komunikasi berpesan, jadilah Anda sarjana yang sujana, bukan sarjana yang durjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama penghargaan dan cindera mata kepada lulusan terbaik periode wisuda ke-64, 65 dan 66. Bagi yang namanya disebutkan, dipersilakan untuk mengambil tempat di depan. Dengan menyerahkan piagam penghargaan kepada lulusan terbaik, kami persilakan. Baik hadirin sekalian, kita saksikan bersama penyerahan piagam penghargaan bagi para lulusan terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Marilah kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang meriah. Alamat Sandy. Baik, selanjutnya perlu kami informasikan, lulusan sarjana terbaik dari program studi administrasi publik diraih atas nama Zulfaizah Farahia SAP dengan IPK 3,79, yudisium dengan pujian. Dan selanjutnya, lulusan terbaik dari program studi ilmu komunikasi diraih oleh Izazul Fana Rahman dengan IPK 3,88, yudisium dengan pujian. Selanjutnya kami persilakan untuk dapat melakukan sesi foto bersama. Baik hadirin sekalian, mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang meriah sekali lagi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Piagam penghargaan dan cindera mata kepada para lulusan terbaik di
dari lulusan Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Saudari Izazul Fahira, Sarjana Ilmu Komunikasi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Menjati beserta jajarannya atau yang mewakili. Yang terhormat, Profesor Dr. Haji Mukarto Siswoyo DSMSI, Rektor Universitas Swadaya Menjati, para wakil rektor, kepala bidang Universitas Swadaya Menjati. Yang terhormat, PLH Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Swadaya Menjati. Yang terhormat, pada wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Swadaya Menjati, dan para kepala program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Swadaya Menjati, segenap jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Swadaya Menjati, para hadirin dari tamu undangan yang saya hormati, serta rekan-rekan perjuangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala macam nikmat sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara pelepasan lulusan sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Swadaya Menjati tahun akademik 2021-2022. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili rekan-rekan menyampaikan pesan dan pesan. Sungguh suatu kehormatan bagi saya dapat berdiri di hadapan hadirin sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya Izazul Fahira untuk menyampaikan beberapa hal. Beberapa tahun yang lalu, pertama kali kita menginjakkan kaki di halaman universitas, menjalani PKKMB bersama sebagai mahasiswa baru. Dan hari ini adalah bukti dari tanggung jawab kami selama menjalani studi dan hasil perjuangan kami melewati lika-liku dalam meraih. Hingga akhirnya kami berada di sini bukan lagi sebagai mahasiswa, melainkan sebagai lulusan sarjana Universitas Swadaya Menjati. Universitas Swadaya Menjati, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, menjadikan tempat kami belajar, berdiskusi, membangun akhlak, dan berinteraksi, mengabdi kepada masyarakat, serta melakukan berbagai penelitian yang ia dalam rangka mengamalkan pendharma perjuangan. Tak ada pencapaian tanpa perjuangan, tak ada hasil tanpa proses. Apa yang kita dapati merupakan cerminan dari perjuangan kita semua. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mendukung dalam segala hal. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para dosen, seluruh pimpinan universitas yang telah sabar dalam mendidik dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kami. Tidak ada kata yang dapat kami ungkapkan untuk mengucapkan rasa terima kasih, kecuali doa. Semoga Allah memberikan balasan terbaik atas segalanya. Rekan-rekan yang berbahagia, hari ini telah bertambah tanggung jawab atas gelar yang telah disematkan. Hari ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan baru permulaan bagi kita untuk menyongsong kehidupan yang baru di masa depan. Mari kita tunjukkan bahwa lulusan Universitas Swadaya Menjati merupakan individu yang bertanggung jawab, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, agama, orang tua dan masyarakat. Terakhir, saya pribadi dan mewakili semua lulusan sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Swadaya Menjati, mohon maaf sebesar-besarnya atas segala ucap dan tindakan yang telah berkenan di kampus. Kami mohon doa agar kami tetap mampu menjaga nama baik amanah ini, dapat mengimplementasikan ilmu yang telah kami dapat, juga dapat menjadi panutan di tengah masyarakat. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada satu kalimat untuk semua sarjana yang hadir hari ini. Do something today that you don't put yourself will thank you for. Assalamualaikum.
Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, pesan dan pesan dari perwakilan lulusan sarjana yang telah disampaikan oleh Saudari Izazul Hana Rahma, Sarjana Ilmu Komunikasi. Hadirin tamu undangan dan para lulusan sarjana yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pelepasan lulusan sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Swadaya Gunung Jati tahun akademik 2021-2022 telah kita ikuti bersama. Selanjutnya, marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Kami ucapkan selamat dan sukses kepada para lulusan sarjana. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.